Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat yang budiman, selamat datang di SKI channel kami. Di video kali ini masih melanjutkan video sebelumnya, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alami. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Bab 2. Perjuangan Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan. Bagian A. Kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Madinah dikenal dengan Madinatun Nabi atau Masjid Nabi atau Al-Madinah Al-Munawwarah atau kota yang bercahaya. Secara geografis, kota ini terletak di lembah yang subur, berada pada jarak kurang 300 km sebelah utara kota Makkah. Sebelum datangnya Islam, kota Madinah bernama Yasrib. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib, maka kota itu dirubah menjadi Madinah. Sebelum Islam datang ke Yasrib, kota penduduk kota ini didiami berbagai komunitas dan agama. Ada yang berasal dari komunitas etnis Arab, dan ada juga yang berasal dari komunitas Yahudi. Masing-masing komunitas telah memiliki tradisi keagamaan yang sudah mengakar dan lama dipraktikkan. Tidak jarang dari mereka terjadi perselisihan yang berakibat peperangan yang disebabkan banyak faktor, antara lain kepercayaan, politik ekonomi, dan lain sebagainya. Pertama, kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Sebelum kedatangan agama Islam ke Yasrib, masyarakat kota Yasrib telah memiliki agama dan kepercayaan. Agama yang dianut penduduk Yasrib adalah Yahudi, Nasrani, dan pagan. Secara mayoritas penduduknya memeluk agama Yahudi. Agama Yahudi masuk ke Yasrib di bawah para imigran dari wilayah utara sekitar abad ke-1 dan ke-2. Mereka datang ke Yasrib untuk menyelamatkan diri dari penjajahan Romawi. Migrasi terbesar bangsa Yahudi terjadi pada tahun 132 sampai tahun 135. Karena pemerintah Romawi menindak keras bangsa Yahudi yang mencoba melakukan pemberontakan. Di antara suku-suku bangsa yang menganut agama Yahudi adalah Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Ghatsafan, Bani Quraidlah. Keempat suku ini tetap mempertahankan untuk memeluk agama Yahudi, walaupun Islam telah tersebar di Madinah. Kebanyakan mereka bekerja sama dengan kafir Quraisy untuk mengusir dan membunuh Nabi Muhammad SAW. Selain Yahudi, penduduk Yasrib ada yang memeluk agama Nasrani. Penganut agama Nasrani merupakan kelompok minoritas yang berasal dari Bani Najran. Masyarakat Bani Najran memeluk agama Nasrani pada tahun 343 Masehi. Ketika kelompok misionaris Kristen dikirim oleh Kaisar Romawi ke wilayah tersebut, mereka untuk menyebarkan agama Nasrani. Penduduk kota Yasrib, selain memeluk agama Yahudi dan Nasrani, sebagian kecil ada yang mengikuti keyakinan orang Quraisy dan penduduk Makkah atau dikenal dengan paganisme, yaitu kepercayaan kepada benda-benda dan kekuatan-kekuatan alam, seperti matahari, bintang-bintang, bulan, dan sebagainya. Alasan mereka mengikuti kepercayaan orang Quraisy karena mereka memandang kaum Quraisy sebagai penjaga rumah Allah, sebagai pemimpin-pemimpin agama, serta sebagai panutan dalam beribadah. Praktik peribadatan mereka bertentangan dengan agama Yahudi dan Nasrani. Karena itu, sering terjadi perselisihan dan keributan antara mereka dengan pemeluk agama Yahudi. Kedua, kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. Kota Yasrib merupakan salah satu kota terbesar di Provinsi Hijaz. Kota Yasrib dikenal sebagai kota strategis karena merupakan jalur perdagangan yang menghubungkan kota Yaman di selatan dan Syria di utara. Selain itu, Yasrib merupakan daerah yang subur, sebagian besar kehidupan masyarakatnya hidup dari bercocok tanam selain beternak. Hal ini menjadikan Yasrib sebagai pusat pertanian. Karena faktor itu, maka banyak penduduknya yang berasal bukan dari wilayah itu. Dalam catatan sejarah, diketahui kelompok yang pertama mendiami Yasrib adalah suku Amalikah. Tidak lama kemudian, beberapa golongan Yahudi berhasil menguasai mereka dan akhirnya menetap di Madinah. Mereka datang secara bergelombang dimulai pada abad ke-1 dan ke-2. Kedatangan mereka ke Yasrib untuk menghindari serangan Romawi yang terus mengejar mereka, karena mereka dianggap sebagai pemberontak penguasa Romawi. Kemudian datang bangsa Arab ke Yasrib karena negerinya dilanda bencana-bencana alam
berupa hancurnya bendungan Ma'rib yang dibangun sejak masa Ratu Balqis ketika kerajaan Sabah masih berjaya. Kedatangan mereka diperkirakan pada tahun 300 Masehi. Sebelum Islam datang, kota Yasrib memiliki beberapa kemiripan dengan keadaan di Makkah. Suku-suku dan kelompok masyarakat yang tinggal di sana berperang satu sama lain. Yasrib memiliki dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Arab dan Yahudi. Kedua kebudayaan tersebut jelas memiliki tradisi yang berbeda. Sekalipun terdapat orang-orang Arab yang memeluk Yahudi dan terjadi hubungan perkawinan di antara mereka, tapi sikap dan pola hidup bangsa Yahudi dan Arab berbeda. Di Yasrib terdapat beberapa suku atau kabilah. Di antara kabilah-kabilah yang berada di Yasrib atau Madinah antara lain. Pertama, kabilah Aus dan Kharzaj. Aus dan Kharzaj, dua suku yang terkemuka di Arab Selatan. Suku ini mendiami Yasrib jauh sebelum Islam datang. Garis keturunan suku Aus dan Khazraj sampai ke kabilah besar Yaman yang bernama Bani Azd. Keturunannya terpecah menjadi dua kelompok yang saling bermusuhan dan berperang. Perang saudara berlangsung lebih dari 120 tahun. Kedua kelompok memiliki daerah kekuasaan sendiri di kota Madinah. Kabilah Aus menempati wilayah dataran tinggi di selatan dan timur wilayah yang mereka tempati subur dan terkenal dengan hasil pertaniannya. Kabilah Khazraj tinggal menempati wilayah dataran rendah di tengah utara Madinah. Di belakang mereka tidak ada apapun kecuali kesunyian Hirrah Wabrah. Kabilah Aus mendiami wilayah-wilayah pertanian yang kaya di Madinah. Mereka bertetangga dengan kabilah-kabilah Yahudi. Sedangkan kabilah Khazraj mendiami wilayah-wilayah yang kurang subur dan bertetangga dengan kabilah Yahudi yang besar, yakni Qainuqa. Dalam catatan sejarah, pernah terjadi perang saudara yang sangat hebat antara kabilah Aus dan kabilah Khazraj pada tahun ke-10 dari kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak pemimpin dari kedua kabilah tersebut tewas di medan perang. Pada waktu itu, kabilah Khazraj memenangkan peperangan sengit itu karena memiliki pasukan lebih banyak dari kabilah Aus dan mendapat bantuan senjata dari bangsa Yahudi Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Walaupun kabilah Aus mendapat bantuan juga dari Yahudi Bani Quraidah. Karena mendapat kekalahan, kabilah Aus mengirim dua utusan ke Makkah, yaitu Iyas bin Mu'adz dan Anas bin Rafi. Adapun tujuannya untuk meminta bantuan kaum Quraisy. Ketika sampai di Makkah, keduanya bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bercakap-cakap dengan keduanya dan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ketika itu, Iyas bin Mu'adz tertarik dengan ajakan Nabi untuk masuk Islam. Tapi dia diingatkan oleh Anas bin Rafi tentang tujuan datang ke Makkah. Mereka ketemu dengan pembesar Quraisy dan menyampaikan tujuannya. Tapi permintaannya ditolak oleh kaum Quraisy karena mereka sedang sibuk mencegah tersebarnya ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya keduanya kembali ke Madinah dengan tangan hampa. Ketika keduanya sampai di Madinah, terjadi perang saudara kembali. Kali ini kabilah Aus memperoleh kemenangan. Menurut sejarah, peperangan tersebut merupakan peperangan terakhir antara kedua kabilah. Karena sudah banyak pemimpin dari kedua kabilah tersebut masuk Islam. Kedua, kabilah Yahudi. Bangsa Yahudi dan bangsa Arab merupakan bangsa pendatang di Yasrib. Bangsa Yahudi datang ke Yasrib karena situasi politik akibat penjajahan Romawi. Mereka menghindari bangsa Romawi yang ingin membunuh dan menghancurkan mereka. Karena bangsa Yahudi dianggap sebagai pemberontak. Mereka kebanyakan berasal dari wilayah utara, datang ke Yasrib diperkirakan pada abad ke-1 dan ke-2. Sedangkan bangsa Arab datang ke Madinah karena bencana alam akibat hancurnya bendungan Ma'rib yang dibangun pada masa kerajaan Sabah. Mereka datang ke Madinah diperkirakan terjadi pada tahun 300 Masehi. Bangsa Yahudi di Madinah terdiri dari 3 kabilah besar, yaitu Qainuqa, Nadir, dan Quraidah. Jumlah laki-lakinya yang sudah balik mencapai lebih dari 2.000 orang. Laki-laki di kabilah Qainuqa yang biasa berperang mencapai 700 orang. Bani Nadir mencapai 700 orang yang terbiasa perang. Sedangkan laki-laki dari Bani Quraizah antara 700 hingga 900 orang.
Hubungan ketiga kabilah tersebut tidak harmonis. Terkadang ketiganya terjadi perang saudara. Al-Quran menunjukkan bahwa permusuhan antara kaum Yahudi dengan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 84 dan 85 yang artinya, ayat 84, dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari kamu, yaitu, kamu tidak akan menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan kamu tidak akan mengusir dirimu, saudaramu sebangsa, dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar akan memenuhinya, sedang kamu mempersaksikannya. Ayat 85, kemudian kamu, Bani Israel, membunuh dirimu, saudaramu sebangsa, dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya, kamu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebahagian Alkitab, Taurat, dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat kurah, surat Al-Baqarah ayat 84 dan 85. Bani Nadir menetap di Aliyah, di lembah Bathan sejauh 2 atau 3 mil dari Madinah. Daerah tersebut banyak pohon kurma dan tanaman-tanaman lainnya. Bani Quraidah mendiami wilayah Mazhur yang terletak beberapa mil di selatan Madinah, sedangkan Bani Qainuqa tinggal di dalam kota Madinah. Mereka pindah setelah diusir oleh Bani Nadir dan Bani Quraidah dari tempat mereka yang berada di luar Madinah. Bangsa Yahudi memiliki midras, yaitu tempat mereka mempelajari agama Yahudi dan sejarah rasul-rasul mereka. Mereka melahirkan ahli ilmu, ahli agama, dan ahli hukum. Pada awalnya bangsa Yahudi dan Arab dapat hidup berdampingan saling menghormati. Pada perkembangan selanjutnya, bangsa Arab melebihi jumlah penduduk bangsa Yahudi yang sudah datang duluan di Yasrib, terutama setelah Arab Yaman pindah secara massal di akhir abad ke-4 Masehi. Mulai saat itu muncul kecurigaan dan saling mengancam di antara keduanya. Ketegangan ini berawal dari sikap bangsa Yahudi yang menyombongkan diri sebagai manusia pilihan Tuhan karena dari suku mereka banyak diutus para nabi dan rasul. Selain itu, mereka adalah penganut agama tauhid, sementara masyarakat Arab adalah penyembah berhala. Apabila timbul konflik, orang Yahudi selalu berkata dengan nada ancaman bahwa semakin dekat waktu kedatangan nabi yang diutus untuk memimpin mereka membunuh bangsa Arab. Pada waktu itu, jika ditanya tentang kedatangan nabi, para pendeta Yahudi selalu menunjuk ke arah Yaman. Bagi orang Yasrib, isyarat itu bukan ke Yaman, tapi kota Makkah. Ketika mendengar berita seseorang yang mengaku nabi di Makkah, mereka berusaha mencari informasi tersebut. Setiap musim haji tiba, mereka mengutus ke Makkah untuk menyelidiki kebenaran berita tersebut. Hasilnya terjadi 2 perjanjian, yaitu Aqabah 1 dan Aqabah 2. Poin kedua, kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam. Kota Yasrib merupakan salah satu kota terbesar di Provinsi Hijaz. Kota Yasrib dikenal sebagai kota strategis karena merupakan jalur perdagangan yang menghubungkan kota Yaman di selatan dan Syria di utara. Selain itu, Yasrib merupakan daerah yang subur, sebagian besar kehidupan masyarakatnya hidup dari bercocok tanam. Yasrib merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Inilah yang membuat Yasrib berbeda dengan kota Makkah di kondisi alam dan watak penduduknya. Air yang tersedia di kota Yasrib ini mencukupi untuk membangun pertanian. Kota ini dikelilingi oleh gunung berbatu, terdapat banyak lembah, atau yang paling terkenal dikenal dengan nama Wadi. Sebagai pusat pertanian, kota Yasrib menjadi menarik bagi penduduk wilayah lain untuk pindah ke Yasrib. Kota Yasrib terdapat daerah persawahan dan perkebunan yang dikelola dengan baik, sehingga persawahan dan perkebunan ini bisa menjadi sandaran hidup penduduk setempat. Penghasilan terbesarnya adalah kurma dan anggur. Kurma merupakan hasil alam yang memberikan manfaat banyak bagi kehidupan mereka, di antaranya sebagai makanan, alat bangunan, makanan hewan, bahkan seperti mata uang yang digunakan untuk tukar-menukar ketika terdesak. Kurma Madinah juga banyak macamnya.
Di kota Yasrib terdapat beberapa pabrik yang sebagian besar dikelola oleh orang-orang Yahudi. Bani Qainuqa adalah kabilah Yahudi terkaya di Madinah, meski jumlah mereka tidak banyak. Di Madinah terdapat banyak pasar, yang terkenal pasar Bani Qainuqa. Di sana juga terdapat toko minyak wangi, dan macam-macam jual beli lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam maupun tidak. Poin 3, kondisi politik masyarakat Madinah. Yasrib tidak pernah ada kerajaan yang mengatur kekuasaan, sehingga kekuasaan berada di tangan suku-suku atau kelompok tertentu tergantung kepada siapa yang paling kuat di antara mereka. Hal inilah yang mengakibatkan sering terjadinya perang antar suku dan kelompok. Kondisi tersebut hampir sama dengan keadaan di Makkah. Sebelum bangsa Yahudi datang ke Madinah dan akhirnya menguasai Madinah, suku yang pertama kali tinggal dan menguasai Yasrib adalah suku Amalikoh. Mereka membangun perkampungan dan peradaban. Kemudian, setelah bangsa Yahudi datang ke Madinah, mereka menaklukkan suku Amalikoh dan akhirnya menguasai Madinah. Sebelum kedatangan orang-orang Arab, Madinah sepenuhnya dikuasai oleh orang-orang Yahudi, baik secara ekonomi, politik, maupun intelektual. Bangsa Yahudi di Madinah terdiri dari Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Qainuqa sudah bisa membangun sebuah peradaban dengan membuat benteng-benteng untuk berlindung dari serangan Arab Badui. Mereka disebutkan sebagai kelompok yang paling makmur dan berbudaya. Bagian B, peristiwa hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Para musyrikin Makkah mulai gusar mendengar berita kaum muslimin Makkah yang sudah banyak meninggalkan Makkah menuju Yasrib. Mereka khawatir ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan semakin meluas, dan di sana kekuatan Islam akan bertambah kuat. Pada akhirnya akan menyerang kekuatan mereka di Makkah. Para pemuka Quraisy berkumpul di Darun Nadwah untuk membahas strategi pencekalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar gagal meninggalkan Makkah. Akhirnya diputuskan sebuah keputusan bulat untuk mengeksekusi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar nantinya pembunuhan tersebut tak mendapatkan tuntutan balas dendam dari Bani Abdi Manaf suku klan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka bersepakat yang melakukan eksekusi haruslah dari para pemuda gagah berani dari koalisi berbagai suku bangsa Quraisy. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Sayyidina Ali bin Thalib menggantikan posisi tempat tidurnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meyakinkan bahwa tidak akan terjadi apa-apa dengan Ali bin Thalib. Sayyidina Ali pun diperintahkan untuk mempersiapkan barang-barang amanah penduduk Makkah untuk dikembalikan pada pemiliknya. Pagi dini hari, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan rumah, para pemuda Quraisy dengan pedang terhunus telah mengepung sekeliling rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan siap membunuhnya jika keluar meninggalkan rumah. Pada saat itulah, turunlah Jibril membawakan wahyu. Artinya, dan kami adakan dinding di hadapan mereka, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup penglihatan mereka, dan sekali-kali mereka tidaklah dapat melihat. Quran Surah Yasin, Surah ke-39 ayat 9, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membaca wahyu itu sembari meniupkan ke arah luar rumah. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekelompok pemuda kafir musyrikin itu dibuat kantuk berat dan tertidur pulas menjelang petang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melangkah meninggalkan rumah beliau dengan tenang. Setelah terbangun, mereka segera memasuki rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak lagi mendapati Nabi, kecuali hanya ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang sedang berbaring di kasur menggantikan posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misi pemuda Quraisy tersebut membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berakhir gagal total. Sejak siang hari itu, hari Senin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai hijrah meninggalkan kota Makkah. Langkah pertama, beliau menuju ke rumah Abu Bakar bin Siddiq dengan cara menyamar. Sesampai di sana, Abu Bakar sudah siap menunggu dengan seekor unta dan perbekalan seadanya. Abu Bakar telah menyiapkan 2 ekor unta menuju Yasrib yang akan ditempuh sekitar 480 km atau biasa dilakukan dengan kendaraan unta selama 10 hari. Di dalam rumah Abu Bakar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur strategi hijrah agar dapat mengelabui kafir Quraisy yang pasti akan melakukan pengejaran hingga ke Yasrib. Nabi memutuskan memutar haluan mengambil jalur berlainan ke arah selatan menuju Yaman. Sedangkan untuk menuju ke Yasrib seharusnya ke arah utara dengan cara bersembunyi dahulu di Gua Tsur beberapa hari.
Abu Bakar pun mengatur membagi tugas-tugas khusus pada putranya Abdullah bin Abi Bakar sebagai intelijen pencari informasi tentang pergerakan kafir Quraisy yang melaporkan setiap malam ke Gua Tsur. Sedangkan putrinya, Asma bin Abi Bakar, bertugas sebagai pemasok makanan susu dan daging setiap hari selama persembunyian. Pembantunya Amir bin Fahirah diperintahkan mengembalakan kambing di sekitar Gua Tsur untuk menutup bekas jejak unta milik Abu Bakar di atas padang pasir agar rute perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar tidak dapat dilacak oleh kafir Quraisy. Pemuda kafir Quraisy sempat melakukan penyisiran hingga Gua Tsur. Mereka hampir saja menemukan persembunyian Nabi SAW dan Abu Bakar. Hampir saja keduanya tertangkap dan terbunuh. Abu Bakar sedemikian khawatirnya Nabi SAW terbunuh. Maka turunlah surah At-Taubah ayat 40 di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menenangkan hati kekasihnya, "Janganlah takut dan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Wahyu tersebut Nabi SAW ucapkan untuk menenangkan hati Abu Bakar bin Siddiq. Allah pun menyelamatkan mereka berdua dengan memerintahkan sepasang burung merpati bersarang di mulut gua serta sarang laba-laba yang mengindikasikan bahwa gua tersebut sudah lama belum pernah dimasuki seorang pun, sehingga kafir Quraisy yang dipimpin Umayyah bin Khalaf batal memasuki gua. Pada hari ketiga, sesuai kesepakatan yang pernah dibuat antara Abu Bakar dengan Abdullah bin Arqayyad, atau disebut juga Abdullah bin Uraiqid, dia datang ke Gua Tsur untuk bekerja sama membantu sebagai orang yang dibayar sebagai penunjuk jalan menuju Yasrib, dengan mengambil jalan yang tak biasa dilalui orang. Padahal Abdullah bin Arqayyad, atau disebut juga Abdullah bin Uraiqid ini, seorang musyrikin Makkah yang menawarkan jasanya secara profesional. Nabi SAW membutuhkan seorang pemandu disebabkan rute perjalanan yang mereka tempuh bukan rute perjalanan yang biasa ditempuh oleh kebanyakan orang, melainkan rute alternatif yang tidak banyak diketahui untuk menghindari pengejaran kafir Quraisy. Di hari ketiga, Nabi SAW, Abu Bakar beserta Abdullah Arqayyad Uraiqid mulai melakukan perjalanan hijrah dengan menggunakan seekor unta dengan rute memutar, berbalik arah tujuan menuju Yaman. Di kota Makkah, kafir Quraisy yang gagal menemukan jejak Nabi Muhammad SAW mengadakan sayembara yang diumumkan di Pasar Ukas dan sekeliling Ka'bah bahwa siapa saja yang berhasil menangkap Muhammad, baik dalam keadaan hidup atau mati, dia akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Seorang kafir Quraisy bernama Suraqah bin Malik al-Mudlaji tertarik dengan hadiah sayembara itu. Dia segera memacu kudanya untuk melakukan penyisiran sekaligus pengejaran hijrahnya Nabi SAW. Di tengah gurun pasir yang luas, Suraqah menangkap bayangan 3 orang yang sedang melakukan perjalanan menuju arah ke Madinah. Dengan pedang terhunus, dia memacu kudanya dengan penuh semangatnya, namun beberapa kali kudanya jatuh terjungkal. Suraqah yang berniat membunuh Nabi SAW terjatuh hingga ditolong oleh Nabi SAW. Suraqah menyadari kesalahannya, dia meminta diampuni dan menyatakan masuk Islam. Pada hari ketiga, hari Kamis, tibalah Nabi SAW di desa Quba. Selama beberapa hari di sana, Nabi sempat mendirikan sebuah masjid. Itulah masjid pertama kali yang dibangun dalam sejarah Islam. Sampai hari ini dikenal dengan Masjid Quba. Pada hari Jumat, di Quba Nabi Muhammad SAW bertemu kembali dengan Sayyidina Ali bin Thalib yang menyusulnya. Di sini pula lah Nabi menerima keislaman Salman Al-Farisi, seorang pemeluk agama Kristen yang berasal dari Persia. Selama 4 hari-hari di Quba, Nabi SAW dan para sahabat melanjutkan perjalanan memasuki kota Yasrib. Sebelumnya, Nabi SAW ditemui oleh Zubair bin Awam yang ketika itu berusia 21 tahun yang membawakan jubah putih agar dikenakan Nabi SAW saat memasuki kota Yasrib. Perjalanan hijrah Nabi berlangsung selama 14 hari, meski biasanya sudah bisa sampai dalam waktu perjalanan 10 hari, disebabkan Nabi bertahan di Gua Tsur selama 3 hari. Para penduduk di Madinah selalu menunggu kedatangan Nabi SAW di sebuah tempat bernama Harrah. Di sebuah perbukitan batu hitam yang memungkinkan bisa melihat rombongan Nabi SAW dari kejauhan. Tepat pada hari Senin, 16 Rabiul Awal atau bertepatan 20 September 620, 2 Masehi, disambut sukacita oleh segenap penduduk Yasrib dengan sambutan tabuhan gendang, rebana disertai syair Tola al-Badru alaina min saniyatil wada.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Yasrib. Kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Yasrib diperebutkan oleh penduduk kaum muslimin. Mereka berebut menarik tali kekang unta beliau untuk mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertempat tinggal di rumah mereka. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta biarlah untanya sendiri yang menentukan di mana beliau bertempat tinggal. Unta yang ditunggangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya berhenti di pekarangan rumah Abu Ayyub Al-Ansyari. Di sanalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai bertempat tinggal beberapa bulan sebelum akhirnya beliau membangun Masjid Nabawi dan beberapa kamar untuk beliau tinggali di atas sebuah tanah yang dibeli dari kakak beradik yatim piatu di Yasrib tersebut. Tak lama kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengubah nama Yasrib menjadi nama baru Madinah Al-Munawwarah, yang artinya kota baru yang bersinar. Kemudian, Khalifah Umar bin Khattab menjadikan peristiwa hijrah pada tahun 622 Masehi, bertepatan 20 inilah yang dijadikan sebagai momentum awal tahun baru Islam 1 Hijriyah dalam penanggalan umat Islam hingga kini.